pengemudi yang beribadah yang hendak dikatakan saat ini suasana kita panas, suara AC tapi tidak berasa panas. Baru setengah anak seperti jam 7. Ini waktu yang kita jalani saat ini. Nah, tidak hanya ketika kita merasakan panas dari teriknya matahari, tetapi juga yang dikatakan bahwa situasi dunia saat ini sangat panas karena terjadi lagi perang, bukan hanya Rusia Ukraina, tetapi terjadi perang di Timur Tengah, perang Hamas dan Israel. Bisa saja berimbas di mana-mana sampai di pelosok. Nah, karena ini kita mawas diri dan hati-hati dengan situasi yang terjadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, GKSD memaknai bulan Oktober adalah bulan penginjilan. Kita masih berada pada rentang suasana penginjilan. Setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus wajib terlibat dalam penginjilan itu. Mungkin kita akan katakan orang tidak itu pendeta, cuma pendeta-pendeta yang ditunjuk melayani di wilayah ini. Tidaklah demikian. Nah, apa arti penginjilan? Arti sederhana mungkin juga kita sudah tahu, tetapi juga saya akan katakan arti penginjilan adalah memberitakan Injil atau firman Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan atau kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Dengan kata kunci penginjilan berarti memenangkan jiwa bagi Kristus atau bagi Tuhan. Sebab itu sejak zaman Perjanjian Lama Tuhan telah memberikan perintah pengutusan untuk memberitakan kebenaran firman kepada orang-orang tertentu. Dan bacaan kita menyebutkan itu dikatakan Allah memilih hamba atau orang pilihan dan kepadanya diberikan Roh Allah untuk memberitakan hukum atau firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nah, kata hamba atau orang pilihan dapat dipahami dengan pengertian yang pertama lewat bacaan. Seorang utusan, siapa mereka? Yang pertama nabi, imam, dan raja. Itu sama Perjanjian Lama. Kemudian yang kedua, kata hamba juga ditujukan atau diartikan kepada Israel, bangsa pilihan Tuhan, kepada hambaku Yakub, hambaku kepunyaanku, itu kata firman.
melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mereka yang duduk dalam gelap itu menggambarkan tentang orang-orang yang berdosa. Sebab itu dari uraian ini ternyata tugas hamba Tuhan itu adalah memperkenalkan siapa Tuhan Allah semesta alam dan mengajarkan tentang kebenaran Allah. Jadi sekali lagi tugas seorang hamba adalah memperkenalkan siapa Allah semesta alam, kemudian mengajarkan kebenaran. Dan pengetahuan tentang kebenaran itu adalah inti dari ajaran yang harus diberitakan terus-menerus kepada semua bangsa. Sehingga tema ibadah kita hari ini adalah panggilan penginjilan memanusiakan manusia. Bagaimana memanusiakan manusia? Dia kan semanusia, mau dikasih manusia lagi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, selanjutnya untuk memahami pemahaman berdasarkan tema pandangan yang telah diuraikan berdasarkan bacaan Yesaya 42 ayat 1 sampai 9, itu identik dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 20, khusus ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ada pengukuhan, ada perbedaan antara orang-orang yang menerima kebenaran dengan orang-orang yang tidak menerima kebenaran, yaitu kita dikuduskan pada 3 nama, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Ada pengukuhan dan ada berkat penyertaan. Jadi Tuhan tidak membiarkan pelayanan itu sedemikian hanya dilakukan, tetapi ada berkat penyertaan yang menturunkan setiap hamba Tuhan dalam pelayanan. Nah, kalau perintah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, maka tugas murid-murid Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Kita juga bahagian dari pelayanan. Jadi jelas bahwa penginjilan itu adalah memuridkan bangsa-bangsa atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau kepada Tuhan Yesus. Atau kembali lagi pada tema memanusiakan manusia untuk beriman kepada Kristus. Sama dengan orang, kalau orang sekolah dikatakan guru itu memanusiakan manusia, dia adalah pendidik teladan. Dia berupaya mengajar murid-muridnya untuk ramah, tapi ada juga murid yang hina dan ramah. Sama juga dengan kita dalam pelayanan, dalam kehidupan berjemaah. Kita sudah diajarkan tentang kebenaran, kita sudah mengenal tentang kebenaran, kita sudah dibina tentang kebenaran yang hakiki berkaitan dengan realitas keimanan kita kepada Allah dalam pengharapan sungguh kepada Tuhan. Tapi masih saja ada orang-orang yang ingin bina dan tidak pernah tahu kepada Tuhan. Nah, itu berarti menjadi jelas bahwa sasaran penginjilan itu adalah manusianya, bukan gerejanya atau bangunannya yang kami maksudkan. Karena kadang-kala pelayanan penginjilan yang dilakukan lebih memfokuskan bangunannya daripada jiwa-jiwa yang kami selamatkan. Sehingga harus diakui oleh gereja Kristen Sulawesi Tengah bahwa banyak gereja-gereja yang sudah dibangun di daerah penginjilan pada akhirnya ditinggal. Karena tidak ada pendamping. Yang dibangun adalah gerejanya, manusianya,
tidak didampingi. Kemudian juga ada ungkapan yang mengatakan dia sudah jadi manusia, dia sudah jadi orang, karena dia sudah mendapatkan pekerjaan, sudah menjadi orang yang baik, sehingga penyebutan kata andaian dia sudah menjadi orang itu menunjukkan bahwa dia berhasil mendapatkan sesuatu dan menjadi kebanggaan orang. Nah, bagaimana dengan kita secara khusus pemuda dan pemudi? Apakah saat ini orang tua kita bangga dengan keberadaan keimanan kita kepada Allah? Apakah juga kita dikatakan adalah anak-anak yang taat? Makna firman di bulan pekabaran Injil yang pertama secara garis besarnya bahwa panggilan penginjilan kita yang utama adalah memberikan pelayanan yang memadai di wilayah pekabaran Injil, supaya mereka yang sudah dimenangkan jiwanya menerima Kristus benar-benar tumbuh beriman kepada Kristus dan setia menjaga iman itu. Karena itu dibutuhkan upaya membangun dan membina jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus. Nah, ini yang dilakukan secara khusus, contohnya jemaat Peniel Poso. Mereka telah mendirikan satu gereja yang sungguh jauh tempatnya. Ya, saya ingat waktu itu saya juga hendak berangkat, cuma karena saya mengalami kecelakaan saatnya kaki bangka, sehingga saya tidak jadi. Waktu itu sudah latihan berjalan setiap bangun subuh karena rute perjalanan yang tidak mudah. Iya, dikatakan setengah jam, bukan setengah jam, jam 11 malam mereka belum sampai di tujuan, berangkat berjalan kaki dari jam 7 pagi. Nanti sekitar jam 2 malam sebelum baru terus di tempat dengan bersama rombongan yang lain sudah terus, tapi yang lain baru jam 2 malam. Nah, itu situasi yang ada. Mereka membangun rumah ibadah di sana, kemudian sampai saat ini ada pendampingan, ada pembinaan iman, supaya iman itu tumbuh, supaya mereka dapat menjadi cahaya dari kegelapan kehidupan yang ada di sekitar mereka. Itu yang terus dilakukan. Dan terima kasih kepada dorongan jemaat Sekrasis Poso Kota yang sudah berupaya kita mengumpulkan dana untuk pembangunan rumah singgah yang memadai untuk menolong mereka yang mengadakan perjalanan jauh. Istirahat di situ satu malam, mengadakan lagi perjalanan jauh. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, penginjilan bukanlah upaya kristenisasi, yaitu mengkristenkan sebanyak-banyaknya orang setelah itu ditinggalkan. Dan itu adalah tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Usaha membangun gedung gereja yang hendak dikatakan gereja yang sesungguhnya adalah pribadi-pribadi manusia sesungguhnya. Gereja sesungguhnya bukan gedungnya, tetapi orangnya itu pujian sekolah yang harus dimanusiakan, yang harus dipelihara, yang harus dibina, yang harus terus dibentuk sampai pada Tuhan datang, imannya tetap baik, jaga, kokoh, jaya, berakhir dalam kesudahan zaman, hanya percaya hidup dan matiku hanya untuk Yesus. Itu komitmen dan juga untuk kita sekarang. Kemudian berkaitan dengan kita adalah orang-orang percaya yang dipilih oleh Allah. Tadi dalam hukum Allah khusus ayat 9 1 Petrus 2, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Kita mendapatkan status mulia dari semua ciptaan Tuhan. Dikatakan orang pilihan, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Itu status setia
anak-anak muda. Apakah kita akan terlena, berpangku tangan, turun melakukan hal yang tidak berkenan, atau tetap kita kokoh berdiri walaupun penuh dengan tantangan? Jadi tugas khusus kita sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk mengerjakan hal yang berkenan kepada Tuhan yang pertama, orang pilihan Allah bekerja di dalam Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, pemuda dan pemudi, ketika dia berkarya, ketika dia bekerja, ketika dia melaksanakan pendidikan, kemanapun dia pergi, dia akan diurapi dan selalu mengandalkan Roh Kudus. Sehingga tidak ada roh-roh lain yang akan menuntun dia, yang akan membelokkan hidupnya dan membinasakan hidup masa mudanya di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, pelayanan yang kita kerjakan berdasarkan hukum atau perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Kesimpulannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dari hukum 10, hukum Taurat yang disampaikan Allah dari 2 roh batu yang dibawa oleh Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian ditegaskan oleh Tuhan Yesus, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Merangkul semua perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Perintah itu apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ada 4 hukum yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Setia beribadah, tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hormati dan lembutkanlah rasa. Hargai orang tua, hormati orang tua. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Dan itu dijabarkan oleh hukum Allah dalam 1 Petrus 2 tadi yang sudah saya katakan, bacakan kepada kita. Dikatakan oleh Petrus, karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi tidak ada satu pun yang kita akan sebutkan kejahatan kecil, kejahatan besar, atau bisa dikatakan pendeta itu dosa kecil, tidak apa-apa. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Ketika kita melakukan dosa yang tidak berkenan pada kehendak Allah, kita berdosa dan akan mempertanggungjawabkan dosa itu kepada. Kemudian dikatakan di sini, buanglah segala kemunafikan, tipu muslihat, kedengkian, fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang hanya tahu minum susu yang murni dari ibunya secara rohani. Kemudian dikatakan juga oleh firman Tuhan, jadikanlah dirimu sebagai batu rohani. Digambarkan walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika digerakkan oleh Roh, maka kita akan menjadi orang yang bercahaya dan memuliakan Tuhan. Kita bisa dari gerak kita menginjili orang. Tidak usah yang besar kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Yang kecil saja, memuliakan orang lain, itu memuliakan Allah. Tidak memuliakan orang lain, itu berarti kita tidak memuliakan Allah Pencipta yang memberikan kepada kita sukacita untuk kehidupan. Kemudian yang ketiga, kita dipanggil untuk menyatakan karya keselamatan Kristus pada orang berdosa. Semua tidak ada yang tidak berdosa. Saya, Bapak Ibu Saudara, berdosa. Tapi ketika kita sudah mengenal Kristus, kita sudah tahu, oh ini yang tidak baik, oh ini yang baik. Mari juga kita sampaikan kepada orang lain, supaya sama-sama kita berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang kita
Kalau aku